Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Baik. Alhamdulillah, sehat-sehat. Dan apalagi kita sudah juara ya. Saya dukung Spanyol kemarin, Stas. Saya juga. Saya sebenarnya itu agak dekat tapi anunya. Saya sebenarnya itu ke Mike. Tidak terlalu ikuti pertandingan Piala Dunia. Nanti kemarin pas final saya baru nonton itu sebenarnya karena suasana euforianya kan. Jadi ketika ada instruksi dari Pak Sekum melalui Pak Ketua melaksanakan kegiatan nonton bareng, baru saya juga nonton sebenarnya. Iya, jadi euforia Piala Dunia kemarin itu saya dari awal dukung Spanyol itu. Masa? Oh, macam-macam banyak orang yang dukung itu. Argentina, kemudian termasuk Cristiano Ronaldo, apalagi Portugal macam-macam, ada yang Prancis, Inggris, ya, macam-macam. Spanyol ini pemain-pemain mudanya luar biasa. Spanyol ya? Iya, pelatihnya juga itu gitu kan ya. Bukan dari itu katanya pelatihnya adalah pelatih dari Barcelona, apa hubungannya itu? Luis de la Fuente itu bukan pelatih dari klub-klub besar, bukan pelatih yang membawa klub besar juara. Oh begitu. Tapi dia melatih Spanyol itu dari usia muda. Oh begitu. Makanya pemain Spanyol kemarin itu orang-orang anak-anak muda semua dari usia 19 sampai itu usia berapa minimal? Masuk U17? Kemarin paling muda untuk Piala Dunia, untuk Piala Dunia. 19 ya? Iya. 19 tahun. Saya sebenarnya tidak terlalu paham bola, makanya saya hadirkan Pak Taufik ini untuk sharing-sharing lah. Kita sharing negara-negara empat besar dulu ya kemarin. Tunggu sebenarnya sebelumnya dulu berapa peserta Piala Dunia kemarin itu awalnya? 48. 48. Iya, itu sudah nih. Itu mestinya ada perwakilan dari setiap benua ke Asia. Iya, semua benua begitu. Ada. Ada benua yang Oceania juga ada. Ya karena kan ada yang tidak masuk kualifikasi Piala Dunia kan, misalnya Indonesia. Iya. Dia di mana anunya itu? Saya mau saya tidak tahu di mana seleksinya itu. Kenapa tidak bisa masuk? Dia. Oh di Asia. Makanya tim Asia kemarin itu ada 13 kalau tidak salah Asia. 13 negara. Jepang masuk Jepang, Korea masuk. Iya, kemudian ada negara di Arab Yordania, Arab Saudi. Oh iya juga ya? Iya. Jadi ada negara-negara kecil pun masuk. Tanjung Verde kan, Cabo Verde masuk. Negara pelosok. Bisa ya? Di Afrika dia di kepulauan. Penduduknya lebih banyak penduduk Goa. Oh begitu. Iya, 525.000 penduduk Cabo Verde. Belum lagi Curacao, negara kecil itu. Itu penduduknya cuma 200.000. Itu yang saya maksud sebenarnya. Ini kan faktor manajemen saja. Kenapa begini banyaknya penduduk tidak ada seorang pun yang bisa walaupun saya tidak terlalu fokus ke bola, tapi saya anggap ini kan faktor manajemen bagaimana negara-negara kecil seperti yang tadi disebut itu bisa sampai lolos mengalahkan kita yang peluang banyak. Peluang Indonesia Piala Dunia tahun 2026 ini sebenarnya sudah hampir masuk. Karena dua negara yang masuk Piala Dunia kemarin itu kan sudah semua dikalah. Curacao dikalah, Arab Saudi sudah dia kalah. Hanya karena pergantian pelatih transisi sehingga ada lagi manajemen baru. Tunggu dulu sebelumnya, apa sistem sistem gugur kah? Sistem gugur. Oh jadi ada 4 begitu? Sudah grup begitu? Grup. Ya, jadi yang diambil cuma juara. Adapun yang juara sama peringkat 2 ada. Bahkan Italia pun tidak masuk kemarin. Tunggu, negara-negara yang pernah jadi Piala Dunia yang tahu siapa saja yang nanti juara, kan kita seleksi siapa yang gugur, siapa yang tidak masuk. Kalau yang Brasil juara, pernah. Yang juara itu kan cuma ada 8 selama ini yang ada. Selama ini sudah hampir siapa itu negara 100 tahun itu cuma 8. Itu Inggris satu kali juara, Prancis sama Spanyol 2 kali juara. 2 kali ya. Tahun 2010 Spanyol 2010 sama 2026 di Afrika. Ya. Kemudian ada Jerman pernah. Jerman juga 4 kali. Argentina 3 kali. Brasil yang menembus 5 kali. 5 kali Brasil. Ya, kemudian ada juga Italia. Uruguay 2 kali. Cuma 8. 8 Uruguay pernah ya. Cuma 8 negara. Inggris pernah tahun 66. Amerika pernah.
Amerika belum pernah. Belum pernah. Oh, Iya. gitu. Cuma tuan rumah. Meksiko Iya. tuan rumah. Jadi Uruguay juara pertama. Yang pertama kali dibuka Piala Dunia itu Uruguay 1930 dia yang juara. S30. Iya. Kemudian Itu Piala Dunia kapan mulai? 1930 awalnya. 30. Awal Piala Dunia itu. Awal Piala Dunia. Piala Dunia itu kan tahun 1930 itu masih aja belum era modern. Iya. Pialanya pun masih namanya itu Piala Julius apa? Ada saya lupa namanya. Julius apa itu yang belum seperti ini. Dan itu disimpan di museumnya FIFA di Swiss. Oh, pialanya. Piala Dunia sekarang juga aslinya tidak diambil oleh negara yang juara, hanya dipakai euforia kemudian dikembalikan ke Swiss. Dan yang negara yang juara ini cuma duplikat. Dia piala bergilir, bisa bilang begitu. Artinya piala tidak dimiliki. Piala tidak dimiliki, tapi negara yang juara diberikan satu duplikat. Duplikat. Ya, jadi sebagai tanda bahwa pernah menang. Ya, jadi itulah yang dibawa ke negaranya. Karena sempat hilang Piala Dunia tahun berapa itu ya? Sempat hilang. Sampai sekarang itu tidak ditahu siapa yang ambil. Oh, anunya piala hilang. Iya. Oh, makanya Piala Dunia ini dikawal ketat betul. Ketika mau dibawa ke laga final itu disiapkan pesawat khusus. Begitu dari ya. Swiss ke Amerika. Bahkan kembalinya pun begitu. Karena dijaga jangan sampai terjadi 2 kali kehilangan, dicuri orang baru dilebur. Misalnya. Emas itu ya. Emas 24 karat. 18 karat lah sekarang. Yang murni itu yang Piala Dunia pertama. Itu kalau masalah piala trofi, ada beberapa klasifikasi trofi, ada misalnya sepatu emas, balon di air, apa tuh beda-bedanya semua? Kalau saya betul ini. Kemarin itu Piala Dunia itu yang dapat top skor itu kan Mbappe ya, dengan 10 gol. Oh, yang paling banyak skornya dia dapat cetak gol. Cetak gol dia dapat sepatu emas. Sepatu emas. Oh, Mbappe ya. Kiper terbaik. Yang kedua Yang kedua itu Messi kan, yang kedua waktu saya 8. Oh, enggak jadi Messi kan kalah Argentina. Iya. Yang dapat itu kan Rodrigo. Pemainnya. Kalau CR7 apa prestasinya untuk Piala Dunia ini? Dia belum dapat apa-apa. Belum dapat apa-apa. Oh. Ya. Jadi yang dapat kemarin itu cuma dari Mbappe, Prancis. Kemudian kiper terbaik itu kan Simon yang dari kipernya Spanyol. Iya, Simon. Kemudian pemain terbaik itu Rodrigo itu sempat menolak bahwa saya ndak pantas kasih Messi supaya dia dapat yang terakhir. Tapi keputusan FIFA yang terbaik itu ya timnya yang menang. Jadi Rodri yang dapat terbaik. Nah, oke. Ini kasus pemain muda itu si ini. Siapa namanya? Yamal. Apa pemainnya Barcelona juga Pau Cubarsí. Itu pemain muda terbaik. Paling muda. Iya. 20 tahun di Spanyol. Kalau menurut ini tapi kontroversi kemarin tentang status eksistensi FIFA, bagaimana itu waktu bermain antara Barcelona dengan Mesir? Itu yang kontroversi, ada mengatakan ini FIFA kayaknya sudah masuk politik ini. Argentina ya. Itu ada indikasi, ada opini publik yang mengatakan kayaknya FIFA ini tidak netral ini dalam beberapa keadaan. Dari beberapa pertandingan terakhir di 16 besar sampai final itu Argentina itu kayaknya ya banyak orang mengatakan bahwa emasnya FIFA kan. Begitu. Dan itu di final juga terbukti kemarin waktu gol pertamanya Spanyol itu kan tidak ada apa-apa. Di menit 80. Iya kan, Argentina sama kan. Williams itu kan tidak ada apa-apa. Tapi dianulir sama wasit. Iya. Karena dibilang pelanggaran, padahal dilihat dari VAR itu tidak ada. Sama kemarin dengan Spanyol juga 3-0 harusnya, walaupun mungkin yang dua itu kok hanya karena mungkin Spanyol ini banyak dukungan dari masyarakat di luar sana dari sisi kemanusiaan. Spanyol itu didukung penuh oleh Palestina. Iya. Kontra dengan Barcelona, dia pro Israel. Argentina ini pro Israel. Makanya kemarin supporternya ada mengibarkan bendera Israel. Supporternya Argentina. Iya. Karena
supporter Spanyol mengibarkan bendera Palestina. Iya. Sama dengan Yamal juga waktu Sama dia dengan Yamal dia kibarkan Palestina. Waktu parade juara La Liga, Barcelona kan juara La Liga. Iya. Dia kibarkan bendera itu menarik simpati publik dunia itu. Iya, kemudian kan sempat diprotes oleh Menteri Pertahanan Israel untuk menyurat ke Perdana Menterinya Spanyol, Pedro Sanchez. Tapi Perdana Menteri Spanyol dia mengatakan bahwa itu adalah bentuk kemanusiaan dan kebebasan. Dan kita akan melawan apa yang dilakukan Netanyahu. Betul. Iya, jadi kemarin parade kemarin itu juara dunia. Ada juga bendera Palestina dikibarkan di situ. Tunggu dulu. Tentang kemarin pertandingan. Jadi waktu yang juara 3-4 itu kan siapa lagi yang main? Prancis. Inggris. Itu banyak yang bilang lebih seru daripada yang final itu karena 6-4 itu. Golnya itu lebih seru itu pertandingannya. Saling membalas itu. Dibanding kemarin di luar ekspektasi kemarin itu. Spanyol sama Argentina. Banyak orang pilih Argentina. Karena ada Messi kan? Iya, ada Messi di situ. Tapi saya lihat Messi tidak goyang, tidak tidak banyak. Argentina ketika Messi sudah tidak bisa digerakkan lagi, tidak bisa berkutin, tidak bisa mengirim bola terlalu lama. Dikunci dia, artinya sudah mati permainannya. Tidak ada gebrakan-gebrakannya yang luar biasa itu. Nol itu tendangan ke gawangnya. Argentina. Jadi Spanyol luar biasa memang. Dan ini kemenangannya juga Palestina di sana. Mereka menunggu memang Spanyol menang di Palestina karena banyak orang Palestina nonton itu. Di Palestina itu kan luar biasa. Orang nonton besar. Karena ini membuktikan bahwa memang Spanyol bukan cuma kata yang mendukung penuh Palestina. Terbukti ketika masuk di lapangan itu kapten Spanyol itu kan membawa anak yang pakai kudung. Iya membuktikan pendukung. Jadi ini membuktikan bahwa Spanyol ini berdiri di Palestina. Iya. Karena itu anak, ada informasi itu anak dari Palestina. Ngambil. Jadi memang dia mendukung penuh dengan cara itu, cara menjuarai dunia. Dari masyarakat Palestina ini sangat bangga karena Spanyol juara. Sebenarnya kan itu Spanyol pernah ada Islam di situ, jadi tidak bisa sejarahnya mereka itu Andalusia dulu, sehingga itu wajar kalau memang ada jejak hubungan dengan Islam. Bahkan di Spanyol itu Ustaz, kenapa warga Palestina sangat dukung Spanyol? Karena mereka memboikot semua kapal-kapal yang membawa senjata ke Israel. Jadi di pelabuhan di Spanyol itu tidak boleh ada sandar kapal Israel. Jadi dia mutar jauh. Betul, bagus. Jadi Perdana Menterinya. Kemudian juga di Spanyol itu ada beberapa daerah juga yang Muslim. Di Spanyol Itu di Spanyol kayaknya ada Masjid Muhammadiyah kalau tidak salah itu. Di Madrid ya, yang dibeli gereja. Yang dibeli oleh Muhammadiyah untuk Madrid. Jadi memang suasana di Spanyol memang ada pun juga perpustakaan tertua di Granada. Iya. Peninggalan Islam semua itu. Islam pun pernah berjaya. Alhambra kan ada situs Alhambra. Jadi Spanyol ini memang peradaban Muslim itu mungkin Spanyol adalah negara di Eropa yang peradaban Muslim pertama yang di dunia, di benua Eropa itu. Iya. Jadi tidak salah juga dia mendukung Spanyol. Tidak salah juga dia warga Palestina mendukung Spanyol menang. Iya. Nah, karena mereka bakal Yamal pun itu sempat diboikot oleh Israel. Pernah. Makanya suratnya itu Yamal itu tidak boleh ada di Spanyol. Yamal itu tidak boleh main di tim Spanyol, tidak boleh apa. Tapi dibela oleh Perdana Menterinya Spanyol kan. Jadi keturunan Yamal ya, bukan Yamal orang itu asli. keturunan dari Maroko. Neneknya dia dirawat oleh neneknya. Dia dari masyarakat kecil. Makanya sempat viral itu kan fotonya sama Messi. Waktu kecil ya.
Karena ada misi UNICEF. Dia itu kan dari masyarakat bawah. Makanya pemain-pemain Spanyol ini rata-rata orang-orang yang memang dari nol. Dari nol, dari daerah-daerah terpencil. Iya. Kayak siapa ya, pemain-pemainnya itu yang kayak Gavi sama kalau tidak salah Pedri ya. Yang itu dia dihadiahkan oleh daerahnya itu tomat itu berat badannya. Hadiahnya. Dua orangnya hadiahnya di daerahnya sendiri kan. Jadi ada tradisi di daerahnya sendiri. Karena Spanyol itu kan ada 13 otoda, otonomi daerah kerajaan. Iya. Itu banyak sekali. Jadi bersatu semua. Dan Muslim itu sekarang di sana menurut datanya Spanyol sendiri itu 2 juta lebih lah. Itu Muslim. ada 4%. Berkembang betul ya. Dan diberikan libur tersendiri ketika hari raya. Itu sudah dari pemerintahnya sendiri. Iya. Ya, karena pernah berjaya Islam sana. Bahkan dibuktikan dengan logonya Spanyol, lambangnya Spanyol itu. Oh iya. Ada buah ceri. Jadi ada 4 logo itu, ada 4 lambang di logonya Spanyol itu ada perisai kan? Ada 4 di situ. Ada buah ceri juga satu, itu melambangkan bahwa ada Muslim dulu masuk Ceri ya. di Granada. Jadi itu ada kerajaan Granada dulu situ adalah Muslim yang terakhir ditaklukkan tahun 1492 misalnya. 1492. Dari 711 Masehi kan, berkuasa. Iya. 300 tahun kalau tidak salah berkuasa Islam di situ. Sampai 1492 kan direbut kembali Muslim sana. Tapi tahun 2000 mulailah ada berkembang lagi Islam sampai sekarang. Dengan adanya pemain-pemain Muslim masuk. Dengan itu mulailah lagi, tidak ada lagi. Berarti memang boleh ini bisa merubah juga kebijakan negara termasuk penerimaan terhadap Muslim di sana. Iya. Bahkan Yamal pun itu ketika dia bermain itu dia dengarkan pesan neneknya bahwa kalau kau bermain itu kau baca Al-Fatihah. Bermain dan sesudah. Jadi setiap bermain dia baca surah Al-Fatihah dari neneknya yang pesannya. Dan kemarin juga sempat viral kan dia berdoa dan di belakang itu dia berkelahi. Berkelahi. Tapi Yamal tetap berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kan viral dia. Itu kenapa berkelahi itu kasusnya? Kenapa? Jadi berkelahi itu memang egoisnya orang Argentina. Karena Argentina ini berambisi untuk juara berturut-turut kan 2022-2026. Kan 2022 di Qatar dia yang menang juara ya. Jadi 2026 berambisi untuk mempertahankan gelar. Kemudian yang kedua berambisi bahwa Israel sama Zionis itu kan dia mau mendukung. Makanya kemarin perayaannya itu kan diprotes sama UEFA. Kenapa bukan kembang apinya bukan warna merah? Kan warna putih biru waktu kembang api itu di stadion itu. Iya. Putih biru. Jadi memang ada sesuatu. Israel itu. Jadi dan sempat juga Trump itu kan ditolak. Yamal salaman dengan Trump itu kan Yamal berat untuk salaman. Awalnya iya kan menang toh. Jadi dia tidak mau. Jadi dengan kemenangan Spanyol ini kejayaan Islam mungkin saja bisa kembali lagi dengan jumlah populasi 2 juta lebih penduduk Muslim di Spanyol ini luar biasa ini di Spanyol. Kan dia berbatasan dengan Maroko. Iya. Sama Norwegia juga itu juga mendukung Palestina. Iya, Norwegia. Siapa lagi yang Halan? Iya. Jadi saya dengar itu keuntungan atau donasinya untuk orang Palestina dari sepak bola. Karena dia ini kan negara yang di salah satu negara Eropa yang pelosoknya Eropa lah. Dia ini negara kecil di negara Eropa. Kecil ya, memang Norwegia. Makanya utara dia Viking kan selebrasinya. Karena rata-rata itu di situ kan kayu
tukang kayu dan lain-lain. Jadi begitu Haaland naik, Norwegia mulai dikenal. Betul. Iya. Sama negara-negara yang kecil juga. Tanjung Verde. Siapa yang kenal Tanjung Verde dulu? Bahwa ada negara sekecil itu. Eropa itu, Di Afrika, yang dia di tengah dia. Dia pulau. Kayak selayar dia, pulau. Tapi negara. Curacao juga begitu. Dan itu juga kalau Tanjung Verde kita lihat 525.000 penduduk bisa masuk Piala Dunia. Iya. Curacao 200.000 masuk Piala Dunia. Jadi kedepannya ya bisa saja Indonesia juga masuk yang kalau 2030 64 tim. Kalau sistemnya bagus, istilahnya kan biasa perekrutan itu kan bukan berdasarkan profesionalisme, tapi ada hal lain. Itu yang membuat sepak bola itu kadang-kadang tidak berkembang kalau masuk politik. Kecuali kalau dia dibangun dari pondasi kecil-kecilan besar. Kayak Jepang itu kan dia punya misi memang Jepang. Ya kan kemarin Jepang jatuh 8 besar tuh. 16 besar Jepang jatuh. Kalau Cina bagaimana? Tidak pernah masuk? Cina 1 kali. Satu kali pernah masuk. Indonesia juga pernah 1 kali tapi bukan atas Indonesia. Dia Hindia Belanda. Oh dulu ya, waktu Ramang itu. Ya, Hindia Belanda. Tahun 1939 kalau tidak salah. Gitu. Jadi dia ya bisa saja kita bisa bersaing di dunia juga. Jadi waktu ini kan kita bisa belajar di negara-negara yang tidak dikenal. Tanjung Verde negara ini. Negara ternyata kecil. ini Tanjung Verde ini negara. Ada Curacao, negara juga Curacao. Kalau nanti ke depan apa lagi setelah periode ini? Liga apa lagi yang untuk biasanya banyak ditonton? Ini kan lebih kita kalau liga itu di dunia itu lebih banyak yang nonton Liga Inggris. Inggris baru Spanyol. Ini 2 liga ini yang sangat penduduk Indonesia ini antusias mendukung. Antusias, ya. Nonton Manchester ya. Iya. Kalau saya Barcelona. Oh, Barcelona. Itu kalau Yamal grup asalnya di mana itu? Dia dari. Kalau bukan negara, kalau bukan dunia. Dia dari Barcelona. Dari Akademi La Masia namanya. Jadi dia masuk grup itu ya, grup Akademi Barcelona, kemudian direkrut oleh Barcelona, kemudian diterbitkan oleh Barcelona. Ini salah satu pemain muda terbaik lah di Eropa juga. Bahkan di dunia pun dia juga. Iya. Kalau dilihat itu kan dia peringkat 4 ya. 20 tahun sekarang usianya. Kalau Pele itu kan dulu 17 tahun. Masuk ke dunia. Iya. Itu Ronaldo berapa tahun masuk ke dunia? Berapa kali? 2 kali, 3 kali? 5 kali. 5 kali 4 ya, 20 tahun. Karena ada menandakan bahwa ada tandanya. Ada tandanya itu kayak Messi, Ronaldo, Nagatomo, Modric itu kan ada legensi di sini kalau fansnya. Iya. Jadi ada fansnya yang khusus dibuatkan untuk. Jadi Messi sama Ronaldo sudah terakhir ini tahun ini. Sudah tidak bisa di timnas dia. Tidak bisa lagi masuk lebih 40 tahun kah? Bisa tapi stamina sudah iya. tidak bisa lagi. Iya, betul. Susah. Karena 41 tahun Ronaldo. Iya, jadi Messi pensiun di timnas tapi masih main di sepak bola di klubnya. Iya, jadi ada beberapa pemain juga yang usianya 40 baru terbit, kayak Tanjung Verde itu kan rata-rata usia 25. Kipernya 40 kan baru terbit semua. Betul semua, iya. Itu ada hikmah di situ. Iya. Ada hikmah di balik sepak bola ini. Iya. Iya. Ada yang terbit di usia 40 tahun. Timingnya ya. Ada yang terbit di usia 19 tahun. Karirnya kan panjang ya 19 tahun. Tapi yang terbit di 40 tahun kan juga sama-sama main di Piala Dunia. Iya. Jadi ada waktu di mana orang ini akan diterbitkan. Ada waktu di mana kita ini dikenal. Menyerah ya. Iya. Termasuk ya Amal pun itu bilang. Waktu dia masuk semifinal dia ada kata-katanya yang dikutip beberapa sosial media Muslim. Dia bilang begini,
kalau cita-citamu belum tercapai atau keinginan kamu belum tercapai ya jangan lupa bersujud. Tapi kalau sudah tercapai itu tetaplah bersujud. Nah, ini kata-katanya Yamal. Ya. Ini dikutip oleh beberapa. Dan juga ini ajang Piala Dunia ini ada lebih 20 negara Muslim. Kurang lebih 20 negara Muslim yang ikut berpartisipasi. Bahkan kalau negara Arab itu kan sudah masuk. Yang di luar Arab kayak Eropa itu kan Bosnia. Iya. Negara kan Muslim. Swiss. Rusia masuk tidak? Enggak pernah masuk. Apalagi Swiss itu kan juga ada Muslim. Iya. Swedia pemain Muslimnya. Ayari kan pemain Muslimnya Swedia. Iya. Swiss. Jadi negara Eropa tapi ada pemain-pemain timnasnya yang beragama Muslim. Iya. Jadi banyak begitu. Jadi ada beberapa tim yang punya pemain Muslim. Bahkan dia di Eropa. Prancis lebih-lebih lagi. Kemudian ada Jerman juga. Jerman, Prancis itu kan Dembele. Kemudian Kante itu kan pemain Muslim, Ismail Konate. Itu pemain Muslimnya semua Prancis, Aljazair. Dari Aljazair merantau. Anaknya Zidane juga tapi tidak membela timnas tapi membela Aljazair dia. Aljazair. Iya. Berarti nanti Piala Dunia tahun 2030. 30 di mana nanti rencana? Nanti jadi ada FIFA ini merencanakan tiga benua. Tapi dia rencana 2 benua, jadi benua Amerika, Afrika, kemudian Eropa. Ini 3 benua. Kemudian kalau cuma 2 benua, itu cuma ada di Afrika sama Eropa. Nah, ini untuk 100 tahunnya FIFA kan, 100 tahunnya Piala Dunia. Oh nanti 30 ya, 30. Iya. Jadi pembukaan di Uruguay untuk mengenang 100 tahunnya Piala Dunia kan pertama di Uruguay. Ya. Kemudian nanti ke Maroko. Kemudian di Argentina. Kemudian ke Eropa. Spanyol, Portugal sama apa lagi satu itu saya lupa. Jadi itu rencananya itu. Rencana begitu 2030, ya. Gilirannya ya. Dan tim juga ditambah jadi 64 tim. Oh, sekarang 40 ya? Sekarang 48. Kemarin itu 48. Iya, jadi tim ini ditambah jadi 64 tim. Jadi kayaknya agak lama nanti pertandingan ini karena ada 64 tim kan. Lama. Jadi tapi tahun kemarin berapa hari? 30 hari? 40 hari? 30 hari lebih lah. 34 hari ya. Kan 11 Juni mulai finish 19. Begitu. Jadi ada 35 hari. Iya. Iya, jadi kita ketemu nanti di panjang umur kita berkesehatan ya 2030. 30. Nonton bareng lagi di depan. Tembaran. Tapi itu ada hikmah dengan tembaran. Banyak yang datang kemarin itu subuh-subuh. Karena subuh itu banyak saf. Banyak saf ya, ada orang karena kan di samping masjid harus sholat. Jadi memang luar biasa antusiasnya. Penjual sayur yang pakai mobil pickup singgah sholat. Hanya kemarin misalnya Jilewang itu kenapa ndak jelengan? Bisa juga nanti kan untuk istilahnya. Nanti di 2030 lagi ya. 30 lagi. Kemarin harusnya bagusnya juga perempat final juga di itu. Ya, yang semifinal bisa. Tapi itu nantilah kita rancang baik-baik apa yang dilakukan ke depannya. Bahkan jangan sampai tahun 2030 nanti Indonesia ini kan ada Piala Asia tahun depan. Piala Asia. Iya. Indonesia masuk Piala Asia 2027. Jadi bisa juga kita pakai nonton bareng itu depan lagi. Kan nanti Piala Asia itu kan bukan subuh, malam. Jadi itu. Jadi kita berharap Indonesia tembus Piala Dunia. Iya. Ya mungkin itu Ustaz. Nanti kita kedua lagi di. Ya itu saja untuk bahas. Respon kita terhadap bagaimana Piala Dunia, dan kita bahas juga tadi sedikit tentang bagaimana Islam di beberapa
tim-tim bola. Oke, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.